Yang seperti yang saya jalanin aja sesuai pengalaman saya. Saya kalau berbisnis itu tadinya saya cari yang saya suka. Tapi ternyata yang saya suka itu malah menjerumuskan saya kepada yang tidak baik. Jadi saya mengambil kesimpulan kita cari bisnis jangan yang kita suka, tapi yang Allah suka. Oke bro, ya gitu thank you. Dan untuk berikutnya ini teman kita juga ya, ini juga luar biasa. Sebelahnya ada, kita nyebutnya Kirun, Ricky Harun nih. Ini juga jauh-jauh datang baru nyampe juga ke Jakarta nih. Dan subhanallah nih bisnisnya alhamdulillah lagi berkembang-kembangnya ya. Mudah-mudahan selalu bisa tidak cuma di Jakarta tapi sampai bisa pelosok Nusantara ya. Nih Ki, ini banyak sekarang juga dijalankan bisnisnya nih kan alhamdulillah. Ini pertama pengen tahu motivasinya Ricky mengembangkan bisnis, buka bisnis baru itu untuk apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ya, motivasinya ya pengen dapat duit sih sebenarnya. Yes. Langsung ya, langsung. Enggak bener, maksudnya dari awal tuh gitu. Jadi pengen mempunyai suatu usaha apapun itu yang bisa menghasilkan terus bisa menjadi salah satu pemasukan untuk keluarga gitu. Nah tapi lama-lama kayak niatnya salah gitu. Makanya usahanya nggak berjalan lancar. Mungkin karena niatnya cuma cari duit gitu. Tapi yang intinya adalah harusnya kita cari keberkahan Allah gitu. Jadi kalau dapat duit tapi nggak berkah ya jangan harap usahanya bisa berjalan dengan lancar gitu. Akhirnya ketemu teman-teman, diajak gabung bisnis bareng, terus juga ada yang bikin bisnis baru lagi, tapi bareng-bareng teman-teman juga. Alhamdulillah karena punya misi dan visi yang sama, jadinya alhamdulillah sampai sekarang bisnisnya masih berjalan. Amin. Dan kita doakan ya mudah-mudahan semua teman-teman di depan sini usahanya makin maju ya. Amin. Dan insya Allah bisa kontribusinya tidak cuma untuk kita sendiri, tapi kedepannya dengar-dengar nanti Hijrah Fest bisa lebih banyak lagi nih. Mungkin di GBK kali ya insya Allah ya. Amin. Amin ya, aminkan aja. Oke Ki, ini terakhir untuk Ricky bisnisnya brandnya apa aja nih yang Anda sudah di pasar? Ya, yang terbaru Alkal ya? yang terbaru Alkal Coffee sama Mas terus? Adrian sama teman-teman juga ada yang lain. Terus juga ada Jana Travel bersama Mas Irwan Syah, bersama teman-teman yang lain juga, yang di sini nggak ada lagi ya. Ya. Terus juga alhamdulillah masih ada brand baju juga sama istri. Iya, sekalian Moya promosi. Moya Poya. Wah, gue sebutin aja ya. Instagramnya boleh. Boleh nih, ada Moya Poya, ada Good Life, STD standar. STD standar. Oke, ada Alkisa. Good Life Studio. Oke, ada Alkisa, ada Bukan Ayam Good Rix. Life Stadium ya. Oke, ada Ayam Rix, Kubanos, ada Moya, Bayar Visa, dan juga terakhir Alkal Coffee ya, insya Allah ya. Insya Allah. Dan mudah-mudahan ini semakin terus berkembang, juga semakin kita doakan juga nih Ricky nih. Ternyata lagi katanya alhamdulillah nih mau nambah lagi anaknya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan insya Allah udah Oke. hamil 6 bulan, doain aja semoga. Kok istrinya ya bukan saya. Ya minta doanya aja. Siap. Semoga Fiza itu diberi kesehatan. Amin. Kehamilannya juga sehat, bayinya sehat sampai nanti persalinan. Sampai anaknya gede jadi anak yang soleh atau soleha. Oke. Amin. Ki, ya. kasih kata motivasi buat teman-teman semua di sini, harapan tentang syariah di Indonesia. Motivasi. Apa ya? Ini masih mikir. Saya lupa kalau ditembak ini agak. Oke, mungkin yang seperti yang saya jalanin aja sesuai pengalaman saya. Saya kalau berbisnis itu tadinya saya cari yang saya suka. Tapi ternyata yang saya suka itu malah menjerumuskan saya kepada yang tidak baik. Jadi saya mengambil kesimpulan kita cari bisnis jangan yang kita suka, tapi yang Allah suka. Ya, tepuk tangan buat Ricky Harun ya. Subhanallah. Ini satu tip yang menarik. Ternyata kalau kita benar-benar mau maju, paling dekatnya adalah sumbernya ya. Bisnis yang Allah sukai seperti itu. Oke, lanjut ke sebelahnya. Nah ini ada Wisnu mau belakangan dia. Irwan aja dulu lah, Irwan. Nah ini Irwan nih subhanallah baru nyampe juga dari Bandung katanya.
Dan subhanallah beliau ini ternyata juga kalau saya ke daerah sudah ditanya, Mas salam dong buat Kang Irwan. Irwan yang mana? Irwan Sah, suaminya Saskia. Yeah. Ada, mau ngaji dulu? Oh iya boleh ya, kita boleh dengarkan dulu. Jangan mulai lo. Oke, Wan, ini yang luar biasa nih Wan. Ini kan biasanya kalau bisnis, apalagi sekarang Irwan pegang nih travel, ya Jannah Travel. Setahu saya travel itu biasanya awal-awal tuh agak sulit biasanya. Apalagi mengenai perizinan, akomodasi dan sebagainya. Nah ini alhamdulillah kemarin sempat sudah mulai berjalan di travelnya ya, umrohnya sudah berjalan alhamdulillah dan terus berkembang. Nanti juga pengen coba umrohnya boleh pakai ke Irwan itu di Jannah Travel. Nah tidak cuma di travel, tadi juga Irwan ada bisnis di air ya. Air mineral seperti itu. Iya air mineral. Boleh jabarkan dong biar tahu teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelumnya terima kasih banget nih Hijrah Fest sudah ngundang saya di sini bersama orang-orang yang soleh dan solehah. Masya Allah. Ya ngomongin masalah travel, dulu idenya memang kita pengen berjamaah gitu. Jadi waktu itu saya banyak dengar travel umroh itu banyak yang punya tapi non muslim gitu. Nah sekarang gimana ya caranya kita travel baru terus bisa langsung besar, bisa langsung diketahui banyak orang gitu. Nah ini dengan berjamaah gitu. Jadi makanya di saat Jannah Travel buka, aku ngajak teman-teman sebenarnya. Jadi ada Ricky Harun, ada Irfan Hakim, ada Shirin, ada Zaskia, ada Prilly juga. Ya karena rame-rame, promosinya juga jadi gede-gedean gitu. Dan alhamdulillah dalam waktu beberapa lama kita alhamdulillah langsung booming dan orang-orang insya Allah semua tahu gitu kalau kita ada travel, Jannah Travel gitu. Amin ya. Namanya Jannah surga insya Allah nih ya. Dan biasanya yang mudah-mudahan yang berangkat nanti juga teman-teman semua boleh nih pengen tahu juga nanti boleh jadwal terdekat kapan nih berangkat umroh kita sama-sama. 12 Januari ya. Amin. Desember ya. Sama Ricky Harun sebenarnya. Insya Allah ya di Januari ya. Di Januari, di Desember ini ada. Jadi kita setiap bulan ada 3-4 kali keberangkatan, alhamdulillah. Ya pas Januari nanti insya Allah sama Ricky Harun dan Herfiza. Ya Februari aneh ya. Tawan dia deh pada jadwalnya. Ya jadi kita ganti-gantian gitu. Kadang-kadang nanti kalau tahun lalu saya bulan Januari ya. Terus Ricky Harun Maret gitu-gitu. Jadi ada 7 artis dan kita ganti-gantian gitu. Alhamdulillah. Ya masih berjalan lancar sampai sekarang. Iya, ini kalau Irwan bicara itu malu-malu sebenarnya. Tapi di sebelakang apa yang dibicarakan sama dia semua ini jalan pelan-pelan tapi pasti insya Allah ya Wan ya. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Dan tidak cuma tadi ada air juga ada travelnya juga mulai fashion ya udah mulai kita jalankan. Dan insya Allah mudah-mudahan nih Irwan juga semakin maju nih. Katanya dengar mau bikin juga bisnis baru. Nggak tahu nih penitipan anak teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan ya. Oh jangan. Oke, Wan, satu mungkin kasih kalimat buat teman-teman di sini adalah ketika kita mulai ternyata mengenal kata syariah, terutama bagaimana kita bisa berekonomi ataupun nantinya punya usaha yang berbasis syariah. Nah, kira-kira Irwan bisa kasih kata-kata ataupun ungkapan motivasi. Iya. Nih tadi dibisikin sih sebenarnya. Ya kita kembali ke syariah supaya hidup kita berkah. Oke, kita kembali syariah biar hidup kita berkah. Tepuk tangannya dong buat kita semua dong. Ya, alhamdulillah. Benar. Hidup cari berkah ya, mudah-mudahan Allah ridhoi. Dan selanjutnya boleh kita lempar ke paling ujung. Nah, ini juga ada dengkotnya dari musyawarah nih. Dibilang promotor iya, terus juga pendobrak iya. Dan juga kadang bikin kisutnya juga nih, tapi kisutnya yang positif. Maksudnya ada ide nih, ada ini, begini. Nah besok rencana ya, mau bikin olahraga bareng ya, mudah-mudahan insya Allah. Dimas dulu. Arima malu katanya ntar belakangan katanya. Dimas boleh? Wah semuanya dilempar, lemparnya mic-nya ke sini semua.
Oke. Dimas. Kasih yang paling tua dulu lah, yang tua dulu, yang tua. Kasih. Oke, Dimas. Ya, ini Dimas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Om Raka? Gini bro, biasanya nih Dimas kan udah kenal ya, pasti ada brandnya. Kalau nggak pakai yang baju kita pakai iya. Terus juga alhamdulillah nih udah mulai yang lain-lain pernik-perniknya. Udah nyobain belum cinamonnya? Tudi bro, Tudi. Oh. Dimas Dude. Baru tahu kan? Tudi itu sebetulnya bukan Dimas Dini. Oh, apa? Dimas Dude Harlino. Kalian kayaknya mesra amat ya. Berdua. Oke, bro pengen tahu dong omset ataupun pendapatan dari mulai bisnis nih sampai sekarang. Wah, dapur. Biar Lo tahu, tahu, biar tahu. dapur. Itu tanya di belakang. Oh, sini loh. Biar tahu. Enggak Biar lah, tahu. kita di sini kan berbagi gimana kita merintis usaha. Betul. Orang tuh kadang-kadang melihat kita tuh kayaknya instan aja ya kan. Udah tiba-tiba gampang isi money dapat uang. Usaha nggak tahu kita usaha juga jatuh bangun, prosesnya juga perlu dengan keringat-keringat dan saya yakin teman-teman di sini juga mengalaminya gitu. Betul. Begitu juga dengan saya. Teman-teman berangkat kan sama-sama di dunia seni, tapi ya kalau saya memang dari terjun ke dunia seni saya udah suka dagang karena saya keturunan Padang bro sama lo. Bentar, yang Suami Padang berapa orang yang istri Padang. Kelihatan gua bro. Hah? Gak usah dijelasin juga kelihatan. Kelihatan ya. Istri Padang tau kan? Tahu. Padang pasir tau? Padang pasir. Dari Arab, dari Arab, dari Arab. Gak usah disamain sama pasir Din. Ya, saya memulai usaha sebetulnya 2007, jujur aja memulainya juga tidak dengan mudah. Awalnya kalau sekarang sudah gampang sekali lah memulai usaha adanya media sosial, terus sekarang kita sudah semakin ukhuwah Islamiyah tuh Masya Allah sekarang bisnis itu gampang untuk memang sudah seharusnya sekarang bisnis sekarang itu berkolaborasi gitu kan untuk mudah. Kalau saya 2007 awal mula bisnis pengen dagang tapi modal nggak ada. Hasil syuting capek untuk bayar cicilan, ya nggak? Masih banyak ribanya waktu itu bro. Awal mulai syuting dagang, alhamdulillah saya pada saat itu kenal sama teman, suatu pedagang pakaian besar. Waktu itu saya diajak jadi model, saya bilang jangan ajak saya bayar sebagai model, ambasador, tapi saya pengen ikut belajar dagang. Akhirnya apa yang saya lakukan, saya memulai usaha, ingat banget saya tidak dengan modal, saya ngambil barangnya dia, terus saya setiap 3 bulan tuh sebelum lebaran, saya bukalah di toko-toko grosir tuh di kasirnya beberapa titik yang sewa per bulanan, terus saya jualan barang dia. Nah alhamdulillah modal saya awal mula berdagang bisa dibilang dari situ 3 tahun itu yang saya lakukan, pulang syuting, saya jaga toko, jaga stand di situ. Alhamdulillah kita ada kelebihan kita dikenal masyarakat, dengan begitu di saat kita menghasilkan membuat produk yang bagus, kepercayaan masyarakat lebih besar sama kita gitu sih. Itu awal mulanya mungkin ya berjalannya juga tidak mudah, jatuh bangun juga untuk menjalanin itu gitu Om Raka. Maaf, nggak nanya omset. Apa? Dia nanya omset. Nggak enak ya? Omset nggak perlu lah. Ntar kalau cuma 10 miliar. Kalau kita omset kan pengennya sebesar-besarnya. Amin. Apalagi sekarang ada bank syariah. Betul. Ya kan? Memulai bisnis lebih berkah. Kalau dulu Amin. memulai usaha dengan bank konvensional, sekarang Masuk sudah tuh beralih investor semua satu tuh. ke bank syariah. Mudah-mudahan lebih Masuk. berkah. Ya Bu ya, Pak ya. Boleh deh. Karena Berarti kalau bro, bukan boleh kita ya? yang mendukung bank syariah, siapa lagi bro? Iya benar. Setuju gak kalau memang misalkan teman-teman semua nih mereka dipersiapkan juga sebagai salah satunya adalah fasilitas kayak mesin edisinya Bank Syariah ya, boleh ya? Kalau perlu mesin edisi dan ATM di rumah kita lah. Siapa yang belanja Bu? Keluarga kita aja. Insya Allah ya. Oke, untuk Dimas terakhir Dimas. Nih seiring dengan alhamdulillah teman-teman semua ya di Indonesia ini sudah mulai alhamdulillah yang kita lihat adalah mulai mereka mengenal lebih dekat lagi mudah-mudahan dengan Allah ya dalam arti agama Islam kita, dan mereka mulai mengarah nih. Artinya mengarah bagaimana caranya supaya seperti syariah ini di Indonesia ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jujur pastinya kita lebih banyak tahu tentang syariah karena kita di komunitas juga kan sering menghadirkan sosok guru, banyak dapat nasihat di situ, yang pengen memulai usaha juga yang syar'i, lebih berkah. Ya berawal dari memang ilmu yang kita dapat
Dan sebetulnya potensi syariah itu kan di Indonesia sangat besar gitu. Karena kita populasi umat Islam terbesar. Ya tinggal mudah-mudahan gimana dukungan dari kita semua, dari pelaku usaha, dan pasti jadi semua pihak supaya bank syariah ini bisa semakin berkembang gitu, kayak gitu. Tapi bisnis, ada lagi Pak namanya YouFit Lemon, tau gak Pak? Ada dong. Ya YouFit bener ya? Atau YouFit ya? Ya. Kalau Bapak pengen itu belum batik, ada ditanya, namanya Pak. Didi Batiku Pak. Oh, Didi Batiku ada juga, boleh lihat juga. Mau dikasih ntar Pak ya? Saya kasih. boleh. Maaf, kok Bapak jadi sombong Pak ya sekarang? Oke, jadi Dimas juga ternyata tidak cuma di fashion, juga tadi ya ada bahkan di bakery cinnamon rollnya juga ya, termasuk cinnamon. Oh enggak, itu apa ya? Belajar bisnis di situ. Oh, belajar bisnisnya. Dan terakhir itu YouFit Lemon ya. Ya, Bapak kayaknya berat badan lagi agak naik, kayaknya perlu minum YouFit Lemon kayaknya. Asik, Karena bisa meluruskan promosi. badan, insyaallah. Endorse katanya. Enggak, kalau misalnya kolesterol minum YouFit Lemon. Ini Oke. contoh model kolesterolnya. Mana? Ya, jadi banyak. Oh jangan dong, jangan. Oke, Dimas, thank you ya tadi udah Sama-sama. sedikit. Nah untuk selanjutnya nih kayaknya yang suka ngocong-ngocong nih, ya biar lebih hidup lagi, biar rame. Dan ini kalau dibilang, kalau teman-teman bilang adalah ini udah paling bocor deh, paling gacor. Mana sih orangnya? Nih, ini sebelah kiri saya nih.